Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebada panjatan puja puji syukur kita kehadirat Allah, pun salawat bertangkai salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita, panutan kita, paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita munajatkan, wabil khusus langkah kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah selalu dipermudah, selalu dibimbing, dan mudah-mudahan juga zuriyah kita, pasangan hidup kita untuk menggapai derajat orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masuk kita pada hikmah yang ke-178. Hikmah yang ke-178 dari kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, man abbaro min bisati ihsani asmatathul isaah wa man abbaro min bisati ihsanillahi ilaih lam yasmut idza asaa. Man abbaro, barang siapa yang menakbir, barang siapa yang memberikan penjelasan, pelajaran, min bisati ihsanihi, dari hamparan kebaikan-kebaikannya, asmatathu al isaah, maka keburukan dan kejelekannya akan membuat lisannya diam. Tapi waman abbaro, barang siapa yang menakbir, memberikan pelajaran, min bisati ihsanillahi ilaih, dari hamparan kebaikan Allah kepadanya, lam yasmud idza asaa, ketika dia salah, ketika dia berbuat kesalahan, maka lisannya tak akan pernah berhenti untuk menasihati. Nah, ini salah satu takbir atau hikmah yang insyaallah coba kita akan kupas bersama-sama. Tapi pada malam hari ini kita pakai kitab Iqadhul Himam ya Pak ya, bukan kitab yang biasa kita pakai untuk mensyarahinya. Qultu ahlut ta'bir wa hum ahlut tazkir. Dari sebagian banyak hamba-hamba Allah, dan ini salah satu fardu kifayah, seminimal-minimalnya dalam satu kampung tuh ada satu kaum yang memang ngajak-ngajak untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sekarang mungkin disebutnya dai, kalau sekarang disebutnya ustadz. Salah satu orang yang mengemban amanah untuk senantiasa ngajak siapapun untuk senantiasa berada dalam jalan kebaikan. Dan kita pun punya perintah khitoban tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada ustadz, bukan hanya kepada dai, pada siapapun semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ngajak-ngajak kepada kebaikan. Makanya kan dalam surat
Al-Ikhlas itu sebenarnya awalnya kan kul huwallahu ahad. Itu artinya kul, katakanlah. Oleh siapa, Pak? Tanpa kenapa? Kul, katakanlah. Oleh siapa? Olehmu. Olehmu-nya itu ke siapa? Kepada Rasulullah. Makanya kan wal aslu fil khitobi at-ta'yin. Asalnya Allah mengkhitab siapa? Mengkhitab Rasulullah. Sehingga kalau ada nanti khitoban dari Allah, khitoban itu mituturan atau apa ya? Apa mituturan namanya? Khitoban itu perintah dari Allah terhadap Rasulullah. Nah, itu mengkhitab dengan kata-kata kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah huwallahus samad, Allahu ahad, bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa, zat yang esa, zat yang tunggal. Nah, pertanyaannya, yang harus menyampaikan ketika wahyu tersebut turun pertama kali adalah Rasulullah. Ada siapa aja? Setelah Rasulullah SAW intiqala ila rafiqil a'la, bahasanya beralih dari alam dunia ke alam yang lainnya, tentu ke alam yang lebih baik daripada alam dunia ini, maka khitoban tadi beralih enggak, Pak? Perintah tadi beralih enggak, Pak? Beralih enggak dari Rasulullah? Beralih. Kepada siapa? Kepada siapapun yang membaca. Nah, ketika Bapak membaca Al-Quran, kul huwallahu ahad, katakanlah olehmu. Olehmu siapa? Yang membaca. Nah, sehingga asalnya Al-Quran itu khitabnya ta'yin Rasulullah SAW. Tapi watar kulis sumuli, ketika Rasul telah tiada, maka khitobannya itu umum untuk siapapun kaum muslimin muslimat yang merupakan umatnya dari Rasulullah SAW. Nah, orang yang mengajak, orang yang menasehati, orang yang menakbir, nah itu di dalam bahasanya Syekh Ibnu Athaillah sebutkan man abbaro. Orang yang mengajak itu disebut man abbaro. Orang yang mentakbir, menggambarkan, memberikan penjelasan seluruh ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ia ketahui. Ada dua jenisnya orang yang seperti ini. Dan insya Allah Bapak pun termasuk bagian dari itu. Jadi bukan untuk saya saja, bukan untuk siapapun yang di sini adalah dai, ustadz dan lain-lainnya. Ini untuk kita semua. Ketika Bapak punya keluarga, maka Bapak dai untuk keluarga Bapak. Ketika Bapak punya bawahan, maka Bapak dai untuk bawahan kita sendiri. Nah, wabil khususnya, nah sehingga Rasulullah SAW membebankan tugas itu kepada kita terbagi menjadi dua bagian golongan tersebut. Yang pertama ada yang disebut ulama, yang kedua ada yang disebut arifun. Yang pertama ulama, yang kedua arifun. Ulama adalah orang yang punya ilmunya yang wajib untuk disampaikan. Yang kedua arifun, orang yang punya ilmu dan sudah punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti dua bagian ini bisa dilihat dengan ciri-cirinya. Jadi ada yang disebut ulama, ada yang disebut arif. Dan dua-duanya kekasih Allah, insyaallah dua-duanya kekasih Allah. Nah, kalau di istilah yang lain, ini saya bacakan saja, au taqulu ahlul hijab au ahlul fathi. Ulama yang hanya sekadar menyampaikan ilmunya saja disebutlah ahli hijab. Orang yang punya ilmu tapi masih terhijab dari Allah. Ada yang arifun, orang yang punya ilmu tetapi mereka disebut juga ahlul fathi, orang yang telah terbuka kedekatannya, pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi bedanya? Pak ahlul hijab, maka orang yang ada dalam golongan ahlul hijab adalah orang yu'abbiruna mim bisati ihsani anfusihim, yang ketika menyampaikan sesuatu, menasehati siapapun, mereka menyampaikan hal tersebut melihat dari kebaikan-kebaikan dirinya. Biasanya yang disampaikan adalah apa yang telah diamalkan. Leres tuh. Ini nggak mungkin kan? Hayu atuh tahajud, hari sorangan teu tahajud. Hayu atuh sholat duha, hari sorangan teu duha. Atau bahkan hayu atuh sholat, hari sorangan teu sholat, teu mungkin. Nah, maka kebanyakan ulama adalah orang
yang menyampaikan sesuatu, menasehati orang lain, menasehati keluarganya, siapapun itu, melihat atas dasar karunia Allah yang telah dia lakukan. Terus siapanya? Berarti dirinya masih ada atau tidak? Anggapan dirinya ada itu masih ada tidak Pak dalam hatinya? Masih ada. Kenapa? Ya karena mereka menganggap saya sudah tahajud, saya sudah baca Al-Quran, saya sudah sholat duha, saya sudah taat, saya sudah ibadah dan lain-lainnya. Akhirnya mereka melakukan tugas yang selanjutnya, yaitu memberikan wasiat dan nasihat kepada siapapun. Kadang ada kelemahannya orang yang seperti ini ketika mereka berbuat satu kesalahan. Jadi jangan anggap kesalahan ulama itu sama seperti kesalahan kita. Kalau kesalahan kita kan udah levelnya maksiat. Kalau ulama kesalahannya itu yang biasanya tahajud nggak tahajud, salah atau tidak? Kayak kita mah semua salah ya, tapi level ulama nya salah. Bahkan kan kita tahu bahwa dulu dalam orang-orang salaf, kalau mereka ketinggalan satu sholat berjamaah, mereka tobatnya 40 hari. Satu sholat berjamaah yang ditinggalkan, bertobat selama 40 hari berturut-turut meminta ampun kepada Allah. Kira-kira levelnya sampai nggak kita ke sana? Kita ya hampir lah, ya, hampir. Nah, tapi hampir nggak deketan ya Pak, jangan hampir nggak jauhan. Nah ini ya memang levelnya kita nggak di sana. Nah orang yang seperti ini baik, Pak. Cuma ketika mereka berbuat kesalahan, ketika mereka berbuat satu kepeleset, yang kepeleset dan kesalahannya di levelnya ya Pak ya, di levelnya, maka biasanya lisan mereka akan terdiam karena perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya sok tahajud, kemudian suatu saat ketiduran dan tahajud, maka mereka lisannya herin, lisannya susah untuk mengajak dan menasihati orang lain untuk tahajud. Kenapa? Karena nasihat itu muncul melihat keadaan diri sendiri. Laras Pak? Yang tadinya rajin baca Al-Quran, rajin berpuasa, sunnah dan lain-lainnya, akhirnya dia mengajak temannya, mengajak sahabatnya untuk melakukan puasa sunnah dan lain-lainnya. Kemudian suatu saat dia ada uzur ataupun apapun itu, akhirnya puasanya ia tinggalkan. Kira-kira ngajaknya mual? Masih mengajak atau tidak? Tidak. Sedangkan perintah Allah untuk menyampaikan itu tak pernah ada hentinya. Lalu siapanya? Terkadang orang-orang yang seperti ini, nah ini salah satu konsekuensi kerugian yang harus ditanggung, karena mereka masih melihat diri sendiri. Akhirnya ketika mereka berbuat kesalahan, terpeleset di tengah jalan, maka lisan mereka berhenti untuk menasehati, berhenti untuk mentakbir dan memberikan pencerahan kepada orang lain. Nah maka disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Coba kita baca lagi Pak. Man abbaro, barang siapa yang mentakbir, memberikan pelajaran, min bisati ihsanihi, dari hamparan kebaikannya, maka asmatatul isaah, perbuatan buruk, perbuatan jelek akan menghentikan lisannya. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau ada orang yang masih di golongan kategori ulama yang belum sampai dekat dengan Allah, terkadang lisan mereka berhentinya pun bagus. Kenapa? Karena satu takut kenapa? Ancaman Allah yang Allah sampaikan, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kaburo maktan indallah, Allah sangat murka bagi siapapun yang mengucapkan sesuatu yang tak pernah dilakukan olehnya. Kira-kira kita takut nggak Pak? Takut. Pokoknya nama tahajud terdekat ka wajib, terangkan hukumna. Ari sorangan teh tahajud celaka. Ataupun sholat duha ini padilahnya. Yang kita nasihati melakukan, yang menasihati teh melakukan. Nah akhirnya mereka takut. Itu pertama alasannya kenapa lisannya berhenti. Yang kedua, wa khajlan wa hayaan minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya mungkin orang nggak tahu keadaan hakikatnya seperti apa, tetapi Allah yang maha melihat tahu betul apa yang diucapkan
dengan apa yang diamalkan tidak sejalan. Kira-kira malu atau tidak? Malu. Nah, berarti kita levelnya hampir-hampir sama ya, banyak ulama ya. Ya nggak apa-apa lah, ulama ya. Dari segi malu jeung sieun mah ada ulama lah orangnya. Nah, ini yang pertama. Nah, adapun ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang berada di makom yang selanjutnya, wa ahlul fathi namanya. Ahlul fathi adalah orang yang sudah terbuka, orang yang sudah sangat-sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah di level paham kepada Allah. Kalau ulama yang golongan yang sebelumnya dikasih musibah sedih karena mereka dipangkat sabar. Kalau dikasih nikmat bahagia. Kalau mereka selalu beribadah senang. Tapi suatu saat ibadahnya terhenti, maksudnya yang sunat ya Pak ya. Kalau yang wajib kita nggak obrolkan. Yang sunatnya berhenti, mereka bersedih. Nah, sehingga kalau di golongan yang selanjutnya udah nggak ada lagi bahasa musibah sedih, nikmat senang. Musibah senang, nikmat senang. Kenapa? Karena musibah datangnya tetap dari Allah, ya nikmat datangnya dari Allah. Berapa kali kita sampaikan, sebenarnya musibah itu nikmat atau musibah? Karena kita juga bingung, Pak. Bingungnya gini, Pak. Kita sakit. Kemudian ketika sakit, seluruh amalan-amalan yang sudah istiqomah dalam waktu sehat, semua, Pak. Cuma ada hadisnya, bahkan ulama tuh banyak dalam kitab-kitabnya menyebutkan orang yang sudah istiqomah melakukan ibadah-ibadah, kemudian terhalang suatu waktu oleh udzur dan sakit yang Allah timpakan kepadanya, maka ketika tubuhnya berbaring, seluruh amalan yang sudah istiqomah itu pahalanya full diberikan oleh Allah dan dicatatkan di buku catatan amalnya. Artinya bapak nggak tahajud, bapak nggak duha, bapak nggak taat, istiqomah amalan-amalan tersebut semuanya full diberikan oleh Allah kepada bapak, plus bapak bisa tiduran istirahat. Nikmat atau musibah? Bingung, nggak doa tuh mending sakit. Ya artinya kita kan nggak paham sampai ke sana. Yang akhirnya yang kita lihat adalah, terkadang, nah ini banyak. Salah satu, nih saya bacakan hal yang sangat luar biasa. Ini saya ambil dari kitab sarah satunya lagi, yaitu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau pernah mengatakan, qara'tu lailatan minal layali. Satu malam aku pernah membaca satu surat. Surat yang dibaca nggak yang aneh-aneh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ketika saya sampai pada dauhan Allah min syarril waswasil khannas, maka saya berpikir dan bertafakur, apa itu waswas? Kalau kita kan ngertinya waswas itu adalah ketika sholat tilu opat. Kita kan masih gitu. Atau kita setelah wudhu kemudian mau sholat, tadi wudhu batal enggak. Kita kan waswasnya masih gitu. Atau mungkin setelah sholat kita lihat, kita kadang-kadang bertafakur setelah sholat, hari tadi rakaat kahiji teh baca Fatihah enggak. Karena kita waswasnya masih di situ. Level kita. Tapi insya Allah Bapak Mas bentar lagi bakal naik levelnya, Mas. Bukan naik was-wasnya, Pak. Naik level keimanan dan ketakwaannya. Nah, suatu saat beliau bertafakur tentang was-was, pakilali, maka pada saat itu tergambar di dalam hatinya syarrul waswasi, was-was yang terburuk adalah waswasun yadkhulu bainaka, ialah was-was yang masuk di antaramu wa baina habibika, dan antara kekasihmu. Was-was yang masuk antara dirimu dan antara kekasihmu, maka itu adalah was-was terburuk. Yunsika altofahul hasanah, yang was-was tersebut akan membuatmu lupa kebaikan-kebaikan kekasihmu. Kekasihmu itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Was-was terburuk adalah was-was
di mana kamu diarahkan oleh was-was itu untuk melupakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan, ketika kita beres sholat, assalamualaikum, alhamdulillah dulu, istighfar dulu. Alhamdulillah dulu atau istighfar dulu? Was-was terburuk itu adalah ketika dia menghalangi kamu melupakan kebaikan-kebaikan kekasihmu. Kita nggak sadar, hati kita selalu menuntun betapa banyak kurangnya sholat saya, betapa banyak kekhusyuan yang hilang di dalam setiap rakaat dan gerakan-gerakan sholat saya. Tapi Bapak lupa bahwa karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah tubuh kita sudah digerakkan untuk mau bersujud. Nah, pertanyaannya, seba'da salam yang terucap pertama kali kebaikan Allah, keburukan diri sendiri. Oh kan, mengingat kebaikan keburukan diri sendiri itu kan bagus. Mohon, mengingat keburukan diri sendiri jangan sampai melupakan kebaikan Allah. Karena kalau mengingat keburukan diri sendiri sampai mengingat kebaikan kekasihmu, maka jatuhnya adalah was-was. Sampai sini bisa dipahami. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu istighfar. Nah, sehingga apa kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah kita diizinkan untuk senantiasa bersujud. Kita telah ditakdirkan untuk bisa taat dan ibadah di saat ada sebahagian hamba-hamba Allah yang lain tengah berjuang melawan dirinya berhenti untuk maksiat. Bapak tengah berjuang untuk menyempurnakan taat. Tapi di kelompok yang lain ada hamba Allah yang tengah berjuang untuk berhenti maksiat. Sedangkan Bapak sudah di jalan berjuang untuk menyempurnakan taat. Kira-kira kebaikan Allahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Nah, sehingga mudah-mudahan Pak, was-was yang seperti ini hilang di dalam diri kita, sehingga kebaikan Allah terpampang di depan mata kita, walaupun ya kelihatannya tidak disukai oleh nafsu kita, disukai oleh hati kita. Nah, sehingga kebaikan Allah inilah yang senantiasa ada di matanya orang-orang yang arifin, karena mereka melihat bahwa terkadang perbuatan buruk yang timbul di dalam diri itu murni Allah gerakan karena ada sebab hikmah yang akan dipetik oleh seorang hamba. Sekali lagi banyak. Ini pandangan arifin. Kalau kita nggak boleh, dah arifin bukannya. Ini cuma hanya gambaran saja. Gambaran arifin ketika mereka berbuat kesalahan. Tapi ingat ya Pak, dalam tanda kutip, kesalahan arifin dengan kesalahan orang awam levelnya beda. Seperti kita, apa hukumnya sholat lohor jam 2? Ya bagus, boleh, tepat waktu. Apa hukumnya sholat zuhur setengah 3? Boleh, silakan. Itu rahmat dari Allah diberikan kepada umat Rasulullah. Sholat lohor dari jam 12 sampai jam 3 kurang, itu rahmat dari Allah. Sholat awal waktu kita dapatkan fadilah, awal sholat tengah-tengah waktu kita dapatkan rahmat dari Allah. Sholat di akhir waktu pun kita mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya Allah ampunkan sholat kita yang di akhir waktu itu, asal jangan sampai setengahnya ada di duhur, setengahnya lagi ada di ini kamalinaan kayak gini mah. Ya, artinya tepat waktu itu adalah seluruh gerakan sholat dan rakaat-rakaatnya masih ada di waktu zuhur. Dosa atau tidak? Tidak. Di fikih itu kita nanti akan temukan sekurang-kurangnya ada 3 waktu. 1 waktu fadilah, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu jawaz. Waktu fadilah apa? Waktu fadilah yang kalau kita sholat di waktu itu, maka pahala sholat kita bertambah karena mendapatkan keutamaan waktu, yaitu jam 12 setengah 1 lah. Ini kalau Bapak sholat dari jam 12 sampai setengah 1, kalau orang lain sholat dari setengah 1 sampai jam setengah 3 dapat 10, Bapak dapat 20. Secara hitung-hitungan pahala ya Pak ya, karena mendapatkan fadilah. Nah tapi dosa ada
Fawailul lil musallin teu. Tapi kalau kekasih Allah, orang-orang yang arifin, sholat lohor setengah tiga, istighfar mereka. Kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kalau sholat lohornya lewat dari waktu fadilah, mereka istighfar. Kemarin ada yang tanya, apa hukumnya nundutan ketika sholat Jumat? Sholat Jumat, nundutan, apa hukumnya Pak? Ya nundutan mah tuduh. Ya nundutan sholat Jumat silahkan, nggak jadi masalah. Artinya sah nggak Jumatannya? Sah. Karena al-insot wal istima wal istima ilal khutbah sunnanun min sunnatil Jum'ah. Sunnat dari sunat-sunatnya Jumat itu adalah diam dan mendengarkan, menyimak ketika khotib tengah khutbah. Kan itu sunatnya. Artinya ada pahalanya atau tidak? Ada. Saking besarnya pahalanya, kalau ngobrol khotib lagi khutbah, maka katakan yang Rasul nggak ada pahala Jumat. Saking kubesarna pahala dari mendengarkan khutbah. Nah, kalau kita ada orang sholat Jumat ke khutbah nundutan, istighfar malah. Istighfar malah. Ada sah iya itulah. Ada sah iya sholat Jumat. Nah, beda sama orang arifin. Ketika mereka melepaskan satu kesempatan untuk menambah pahala, maka di situ jugalah istighfar mereka, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Contoh lagi kasus yang kedua. Ada juga yang bertanya, apa hukumnya orang nggak hadir ke khutbah nama, tapi pas imam qomat, muadzin iqomah, akhirnya dia jalan. Kemudian imam rakaat kedua dia baru takbir. Allahu akbar. Berarti dia masbuk 1 rakaat. Imam salam, dia berdiri, lanjutin 1 rakaat atau lanjutin 4 rakaat salat duhur? 1 rakaat untuk melanjutkan salat Jumat. Berarti salat Jumatnya sah atau tidak? Sah. Berdosa atau enggak dia? Tidak. Tapi lamun aya wali kekasih Allah, terus ada kesempatan untuk mendapatkan pahala tambahan. Datang awal waktu dapat onta, datang waktu kedua dapat sapi, datang waktu ketiga kambing, datang waktu keempat ayam, datang waktu kelima endog ya banyak endog. Hari ya lamun datang naker masbuk sholat nanguma, ya berarti kan endog acan. Nah, kesempatan mendapatkan pahala hilang itu di orang-orang arifin itu merupakan suatu kesalahan. Dan mereka istighfar. Atau Bapak mau tahu cara level yang selanjutnya? Kita kalau puasa, kemudian punten gak sengaja lisan kita ngobrolkan orang lain, puasanya batal tuh Pak. Tuh batal. Puasa batal teh lamun tua makan. Padahal mah ngomongkeun dulur teh kan nuang bangke nah itu. Padahal ngobrolkeun dulur teh nuang bangke. Tuh teu batal. Tapi bagi orang-orang arifin boro-boro gibah mah maksudnya udah maksiat. Hatinya lupa dari Allah sesaat saja batal puasanya. Bayangkan hatinya lupa sekedar netra, lupa dari Allah, batal puasa. Maka levelnya kan sudah seperti itu. Nah, apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Punten, kalau ada orang yang dekat dengan Allah memberikan takbir, memberikan nasihat, maka lisan mereka tak akan pernah berhenti walaupun ada kesalahan di dalam diri mereka. Karena mereka tidak melihat diri mereka. Yang mereka lihat adalah karunia dan alur takdir yang berjalan di dalam diri mereka. Sekali lagi banyak. Kalau ada orang yang sudah dekat dengan Allah, maka punten Pak, suatu saat mereka tidak tahajud. Apakah lisan mereka berhenti untuk
menasehati orang lain untuk tahajud? Enggak. Kenapa? Karena yang mereka lihat bukan diri sendiri, karena diri sendiri mereka sudah tidak ada. Yang ada hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga walaupun kesalahan itu memang yang disalahkan adalah kita, tapi setiap Allah mentakdirkan kita berbuat salah, ada satu hal yang mungkin kita lupakan. Apa? Ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita dari setiap kesalahan yang dulu ya Pak ya, yang dulu pernah kita lakukan. Bayangkan, ini salah satu yang saya baca dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani, salah satu ulama besar. Kata beliau, andaikan, bayangkan, andaikan dari mulai kita balik sampai sekarang, Bapak nggak pernah maksiat sekali-kali acan, nggak pernah maksiat. Mungkinkah Bapak bisa menghilangkan ujub dari dalam hati? Mungkin nggak Pak? Sekali deh apanya? Kalau Bapak dari mulai balik, dari mulai mukallaf sampai ke sekarang nggak pernah maksiat acan sekali-kali acan, mungkin nggak Bapak bisa menghilangkan keujuban dalam diri kita? Bapak jadi makmum, ya imam guys, ini tampang nama lain ahli surga. Ngeretek hati kita yang dari awal tidak merasa punya maksiat, dengan kretek hati kita yang sekarang, kenapa bisa terjaga sekarang kita nggak bisa merasa diri kita lebih hebat dari orang lain, lebih soleh dari orang lain? Kenapa? Sadar diri. Kenapa sadar diri? Banyak maksiat. Pertanyaannya, maksiat di masa lalu itu nikmat atau bukan? Nikmat bukan jadinya? Nah, kita kan nggak tahu. Akhirnya, ya Allah, nuhun ya Allah, dulu saya pernah maksiat. Dan nuhun, dulu ketika saya maksiat, saya tidak dimatikan oleh Engkau. Dan alhamdulillah sekarang aku diberikan kesadaran betapa maksiat itu sangat berarti bagi diri saya. Andaikan dulu saya nggak pernah maksiat, mungkin nggak ada satupun manusia yang lebih baik dari diriku di dalam hatiku ini. Nah, perasaan ujub itu bisa hilang, terkikis karena perbuatan maksiat di masa lalu. Tapi tetap ya Pak, harus tetap ditaubati ya. Oh nya bener Pak, ada tobat tarak ya, celaka ya sami. Tobat mah tetap wajib, tobat wajib. Nah, akhirnya ini salah satu hikmah dari maksiat yang pernah Allah takdirkan dalam hidup. Kerasa atau tidak? Kerasa. Yang kedua, mungkin nggak Bapak istighfar, meminta maaf, merendahkan diri di hadapan Allah kalau nggak punya kesalahan? Nggak mungkin. Punya kesalahan jarang, istighfar nanti. Atau komo, ya kan orang gitu. Kalau istighfar orang, tobatnya kita kan nunggu bulan Ramadan. Tobatnya nunggu bulan Ramadan. Eta pun 10 terakhir malam Ramadan itu yang ganjil-ganjil. Nah, eta kira mun teu kasarean deh. Lamun kasarean mah plus satahun teh sigana teu aya tobatna. Cacak ya kan. Cacak punya maksiat saja kadang susah untuk bertobat, apalagi yang tidak punya maksiat. Sekurang-kurangnya ada 2 hikmah. 1, terkikis ujubnya. 2, lisan akan senantiasa meminta maaf kepada Allah karena sababiah perbuatan dosa di masa lalu. Yang ketiga, memunculkan rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Kabayang Pak, dulu keur maksiat dicabut nyawa. Wow. Yakin neraka lagi. Orang yang su'ul khotimah itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan ala halim maksiatin minal ma'asi. Keadaan maksiat. Dulu keur maksiat eta lamun dicabut ku Allah nyawa. Mun ayeuna ku urang diemutan. Kalau sekarang kita pikirkan, kalau dulu lagi maksiat dicabut nyawa ku Allah, entah seperti apa nasib kita sekarang. Padahal barzakh, kita nggak ngomongin kiamat, kita nggak ngomongin akhirat. Barzakh dengan dunia lebih lama mana? Kan orang mah banyaknya ngomong ke akhirat. Akhirat tuh lama, selama-lamanya. Ya, barzakh lah dengan dunia. Barzakh dengan dunia berapa lama? Rasulullah saja meninggal sudah 1400 tahun lebih, hampir 1500. Padahal Yuswa hanya 63 tahun.
Karena Imam Syafi'i di dunia 54 tahun, di barzah sudah hampir 1000 tahun lebih. Kacipta barzah aja sudah selama itu, apalagi kita bayangkan nanti akhirat. Karena kita kan kalau ditanya barzah itu akhirat bukan? Barzah akhirat bukan? Bukan. Barzah itu terminal. Da akhirat mah ditandai dengan yauma yub'atsun, kalau sudah kiamat kemudian dia bangkitkan. Nah, itu hari pertama akhirat. Nah, berarti barzah bukan akhirat, bukan. Dunia atau bukan. Dalam dunia Ramadan bisa orang interaksi, tapi ini tidak bisa interaksi. Nah, sehingga inilah orang-orang yang ahli ma'rifat, orang yang dekat dan paham dengan Allah, apapun yang mereka lakukan, nah tidak mempengaruhi apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka. Itu pun sama, Pak. Kita nggak ngobrolkan dai, kita ngobrolkan kita sebagai mumin yang berdoa. Kadang-kadang ketika berdoa, ada perasaan di dalam hati teh, siga-siga nama doa orang teh moal di. Kenapa? Loba dosa. Nah, pertanyaannya, ketika itu terlintas dalam hati kita, benar salah? Salah. Yakin salah dong. Nah, kenapa gitu, Pak? Karena salah satu gangguan setan itu adalah gimana caranya kamu lepas hubungan dengan Allah. Asatnya bagus ya banyak. Kita memikirkan kesalahan. Padahal tujuan setan itu adalah kamu supaya gak yakin doanya diijabah. Saleheng, lamun bapak inget dengan perbuatan dosa itu membuat bibir istighfar. Ini mah lagi sholat, Allahu Akbar. Ingat dosa di masa lalu. Bagus sholatnya, buruk. Sajelek-jeleknya sholat adalah orang yang lagi sholat ingat masa lalu. Nah, emang kunaon? Karena lagi sholat mah kudu ingat bacaan sholat. Laras dah, Pak? Ya kan banyak. Da asati bener. Nangis. Naon eta kunaon nangis? Nangis karena ingat masa lalu. Kira-kira apa yang disebut khusyuk dalam sholat? Seminimal-minimalnya apa yang dilakukan dengan apa yang di hati harus sama. Nah, terkadang inilah yang harus kita pahami, bahwa menjadi hamba-hamba Allah yang dekat adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang setiap hari yang kita lewati mudah-mudahan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Pun mudah-mudahan ditambah juga rasa cinta kita kepada Rasulullah, tambah juga lisan kita bergerak untuk senantiasa bersyukur membaca salawat kepada Rasulullah. Keluarga kita, zuriat kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang soleh soleha. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mangga ada tambahan dari sepuh-sepuh yang lain, guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas, diskusikan bersama-sama, mangga. Cekap kita banyak. Pamit cekap ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.